Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galudiani Tias 22 dari Manajemen dengan dosen Pak Syahri. Saya akan menjelaskan buku yang dari manajemen pendidikan. Buku yang saya ringkas atau rangkum yaitu berjudul Manajemen Berbasis atau yang mana tahun terbitnya pada tahun 2000 dengan Profesor Dr. Benar. Merupakan gambaran cover dari buku manajemen berbasis dan juga daftar isi dari beberapa dari buku setelah saya rangkum, itu terdiri dari 6 bab yang akan saya jabarkan pada slide selanjutnya. Pada bab 1, saya membahas mengenai konsep dasar manajemen berbasis yang mana pada A, New Pattern Management Pendidikan. Manajemen berbasis sekolah atau MBA muncul sebagai respons terhadap kelemahan pada manajemen pendidikan yang sentralistik dan juga birokratis. Nah, manajemen pendidikan berubah kebijakan melalui otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengelola dirinya sendiri secara lebih profesional. Dalam konteks ini, MBS mengedepankan sifat desentralisasi, partisipasi, efisiensi, dan juga peningkatan kualitas layanan pendidikan, yang mana sekolah bukan lagi sekedar pelaksana kebijakan pusat, tapi menjadi institusi yang berwenang untuk merancang dan mengelola program pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal pendidikan tersebut. Selanjutnya ada B, tujuan dan manfaat MBS, yang mana tujuan dari manajemen berbasis sekolah yaitu untuk meningkatkan efisiensi juga pemerataan pendidikan, yang mana efisiensi diperoleh melalui pemberdayaan daya dan penyederhanaan proses. Lalu mutu ditingkatkan dengan memberikan fleksibilitas dan juga ruang inovasi kepada sekolah dan para pendidik. Pemerataan juga dicapai melalui peningkatan kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Lalu ada manfaat dari MBS, kemampuan sekolah dalam mengenali kekuatan dan juga kelemahan, memahami kebutuhan peserta, dan juga menciptakan kompetisi sehat dalam rangka peningkatan pendidikan secara merata. Yang C ada peningkatan mutu pendidikan. MBS berkaitan erat dengan peningkatan mutu pendidikan, yang mana meskipun pelaksanaan tidak otomatis menjamin peningkatan mutu, penerapan MBS yang menyeluruh dan sistematis dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang baik. Mutu pendidikan sendiri dapat dipahami dari berbagai perspektif, baik absolut, relatif, maupun berdasarkan kepuasan pelanggan. Dalam pengertian absolut, mutu berarti pencapaian standar dalam relatif, pengertian mutu diukur dari kesesuaian terhadap standar yang telah ditetapkan. Sementara dalam konteks kepuasan pelanggan, mutu tergantung pada seberapa besar kebutuhan dan keharapan peserta didik, orang tua, masyarakat yang dapat terpenuhi. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip dari MBS. Prinsip MBS meliputi 4, yaitu otonomi, fleksibilitas, dan juga akuntabilitas, yang mana otonomi memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk mengatur dan mengelola program. Sementara fleksibilitas memungkinkan sekolah untuk merespons setiap tantangan ataupun perubahan yang datang begitu dengan cepat. Lalu partisipasi, yang mana mengajak seluruh warga sekolah termasuk guru, peserta didik, dan juga masyarakat untuk dapat terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan pendidikan sekolah. Sedangkan akuntabilitas menuntut untuk sekolah transparansi dan bertanggung jawab atas hasil dan proses ataupun input pendidikan yang telah dijalankannya, yang mana prinsip ini saling mendukung dan saling berkaitan untuk membentuk sistem manajemen pendidikan yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif. Selanjutnya ada karakteristik dari MBS. Karakteristik MBS meliputi pembuatan visi dan misi yang jelas, pendekatan pengelolaan berdasarkan kebutuhan lokal, serta kemampuan sekolah dalam mengelola sumber daya secara efektif. Yang keterlibatan ini semua diikuti oleh pihak guru, siswa, kepala sekolah, orang tua, dan juga masyarakat yang menjadi ciri dari keberhasilan manajemen berbasis hubungan antar pihak yang terbuka dan kolaboratif, kepemimpinan kepala sekolah yang partisipatif, serta sistem penilaian yang berbasis input, output, dan juga proses menjadi fondasi bagi manajemen berbasis sekolah. Lalu di samping itu, sekolah juga harus memiliki budaya kerja yang positif, sistem penghargaan dan sanksi yang adil,
tanpa membedakan antara pihak guru, sekolah, siswa, ataupun juga orang tua dan masyarakat. Lalu yang terakhir, fokus pada pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari manajemen berbasis sekolah. Fungsi utamanya meliputi perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan umum, tenaga pendidik, dan juga sarana prasarana, keuangan, pelayanan siswa, hubungan masyarakat, serta iklim. Yang mana fungsi-fungsi ini menjadi pusat utama dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin dalam pendidikan yang bertugas merumuskan visi dan juga misi, mengelola sumber daya, dan juga mengembangkan budaya kerja yang sehat dan produktif. Implementasi dari fungsi-fungsi ini juga menuntut adanya koordinasi baik dari antar warga siswa atau sekolah dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait yang mendukung keberhasilan manajemen berbasis. Dapat disimpulkan pada bab 1, manajemen berbasis sekolah merupakan pendekatan strategis yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk dapat mengelola sumber daya, merancang program pendidikan, dan juga prinsip-prinsip berdasarkan prinsip-prinsip otonomi, partisipasi, fleksibilitas, dan juga akuntabilitas. Dan MBS juga memungkinkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan. Dengan penerapan yang tepat, MBS juga akan berpotensi meningkatkan efisiensi mutu serta pemerataan pendidikan, sekaligus memperkuat peran aktivitas masyarakat dalam proses penyelenggaraan. Lalu masuk pada bab 2 dengan judul manajemen kurikulum. Yang pertama, A. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh sekolah. Tujuan utamanya yaitu dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan berjalan dengan arah dan sasaran yang ditetapkan oleh sistem pendidikan. Dalam konteks MBS, manajemen kurikulum ini memberikan peran yang sangat strategis terhadap hubungan langsung dengan pencapaian mutu lulusan, yang mana pengelolaan kurikulum memerlukan dukungan sistematis dan kebijakan internal sekolah yang mengacu pada kebutuhan peserta didik, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang B, ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum mencakup perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan kurikulum, serta pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan juga proses ini juga menuntut sinergi antara kepala sekolah, guru, dan juga pemangku kepentingan untuk agar dapat mengimplementasikan hukum secara efektif. Lalu dengan ruang lingkup ini juga mencakup penyiapan lokal, pengembangan kurikuler, dan juga adaptasi terhadap. Yang C, ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip utama manajemen kurikulum adalah fleksibilitas, keberlanjutan, relevansi, dan akuntabilitas. Fleksibilitas juga memungkinkan kurikulum menyesuaikan kebutuhannya dengan zaman, yang mana keberlanjutan ini juga mengharuskan kurikulum untuk dapat ditinjau dan disesuaikan secara berkala. Relevansi juga menekankan pada kesesuaian kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Sementara itu, relevansi menekankan pada kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas menuntut kurikulum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada isi hasil. Di manajemen ini mencakup penjaminan pengembangan kompetensi pendidik peserta didik serta peningkatan kualitas proses pembelajaran pelibatan semua komponen. Selanjutnya ada konsep dasar kurikulum berbasis KTS, yang mana kurikulum ini disusun dan juga dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan standar nasional pendidikan. KTSP memberikan keleluasaan kepada peserta pada sekolah untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada macam-macam kurikulum, yang mana kurikulum ini dibagi beberapa jenis, yaitu kurikulum inti, kurikulum lokal, dan kurikulum tersembunyi. Kurikulum inti mencakup mata pelajaran pokok yang berbasis standar nasional, secara kurikulum lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sementara itu kurikulum tersembunyi mencakup nilai-nilai yang secara tidak langsung melalui budaya sekolah. Selanjutnya ada manajemen kurikulum dalam, yang mana manajemen ini menuntut adanya perencanaan pembelajaran yang matang, penggunaan media dan sumber belajar yang tepat, dan juga pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, serta pengembangan profesionalisme guru melalui pelatihan dan juga kolaborasi. Dapat disimpulkan pada bab 2 ini, manajemen kurikulum merupakan jantung dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dengan pengelolaan yang baik. Kurikulum dapat menjadi sarana efektif dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui fleksibilitas, relevansi, dan akuntabilitas. Manajemen kurikulum memberikan arah
yang jelas bagi proses pembelajaran serta membuka ruang inovasi bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keberlanjutan. Masuk pada bab 3 yaitu manajemen pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen. Manajemen merupakan suatu proses sistematis yang terorganisasi dengan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan dari berbagai sumber daya. Dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, fokus utamanya pada pengelolaan individu yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu definisi tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik merupakan seseorang yang secara formal memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing peserta didik dengan tujuan membentuk karakter, pengetahuan. Sementara tenaga kependidikan merupakan orang yang mendukung kelancaran proses pendidikan melalui tugas administrasi. Kedua komponen ini saling melengkapi dan memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Yang C, definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan menjadi salah satu rangkaian dalam proses pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan sekolah yang meliputi perencanaan kebutuhan pengorganisasian kerja, penggerakan potensi dan motivasi individu, serta pengawasan dan evaluasi kerja agar seluruh sumber daya manusia dapat bekerja secara optimal dengan fungsi dan peran tanggung jawab masing-masing. Yang D, tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan menciptakan sistem kerja yang produktif, harmonis, dan juga kondusif di lingkungan sekolah, meningkatkan mutu layanan pendidikan, serta menumbuhkan motivasi dan etos kerja serta kepuasan bagi para tenaga pendidik dan kependidikan. Yang E, fungsi Ditjen PMPT. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen PMPTK memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan nasional, menyusun program pelatihan dan sertifikasi, serta menetapkan standar kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Intinya untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme guru, serta memberikan dukungan terhadap pengembangan karir, perlindungan dan juga kesejahteraan atas prestasi tenaga pendidik dan kependidikan dalam sistem pendidikan. Yang F, tugas dan fungsi tenaga pendidik serta kependidikan. Tugasnya tidak hanya mengajar, tetapi juga mencakup kegiatan mendidik, menilai karakter, membimbing siswa, dan juga pengembangan pribadi dan sosial dengan menilai pencapaian kompetensi serta mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran. Tenaga kependidikan memiliki peran dalam mendukung terciptanya sistem pengelolaan manajemen sekolah yang akuntabel. Yang G, jenis-jenis tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran, guru BPK, dan guru pendidikan inklusif, guru keagamaan, dan juga tenaga pendidik khusus lainnya yang dibutuhkan sekolah. Sementara itu, tenaga kependidikan mencakup kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf administratif, siswawan, teknik laboratorium, petugas kebersihan, keamanan, dan lain. Yang H, aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik terdiri atas kelas, mata pelajaran, guru bimbingan konseling, yang mana masing-masing dalam posisi memiliki tanggung jawab dalam kontribusi nyata terhadap kinerja sekolah secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pemberdayaan setiap orang harus dilandasi pendekatan yang holistik dan juga menghargai kompetensi. Dapat disimpulkan pada bab 3 ini, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompetensi, penghargaan, pendidikan dan pelatihan atau pengembangan dan pemberhentian. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan juga berbeda dengan manajemen sumber daya manusia, yang mana dalam dunia pendidikan tujuan dari SDM lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu. Bab 4, manajemen kesiswaan. A. Pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah serangkaian kegiatan pengelolaan terhadap peserta didik mulai dari mereka masuk hingga lulus dari satuan pendidikan. Tujuannya untuk menciptakan kondisi optimal bagi perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan spiritual. Yang B, tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan. Tujuannya menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi perkembangan siswa secara menyeluruh. Fungsi utamanya yaitu yang pertama memberikan layanan pendidikan, yang kedua memfasilitasi pengembangan potensi dan minat, yang ketiga membina disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian siswa, yang keempat mendeteksi dan juga menanggulangi permasalahan peserta didik. Selanjutnya C, prinsip-prinsip manajemen kesiswaan. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip individualisme. Prinsip yang menekankan bahwa setiap siswa adalah individu yang unik dan juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Keterpaduan menyarankan bahwa seluruh komponen sekolah harus bersinergi dalam pengelolaan siswa. Efisiensi mengedepankan penggunaan sumber daya secara optimal, dan juga keberlanjutan mengharuskan proses pembinaan siswa dilakukan secara konsisten.
dan juga keadilan menuntut agar setiap siswa memperoleh perlakuan yang setara. Yang D. Ruang lingkup manajemen kesiswaan, yang mana meliputi aktivitas penerimaan peserta didik baru, pencatatan dan pelaporan data siswa, pembinaan kedisiplinan dan tata tertib, pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler, pelayanan bimbingan dan konseling, serta pengembangan potensi siswa melalui kegiatan organisasi. Yang E. Strategi pelaksanaan manajemen kesiswaan, yang mana strategi ini dimulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan secara profesional, hingga evaluasi yang secara berkelanjutan. Yang F. Tantangan dalam manajemen kesiswaan. Tantangan utamanya yaitu keberagaman latar belakang siswa, keterbatasan sarana dan prasarana, dan rendahnya partisipasi orang tua terhadap persoalan sosial anak-anaknya, seperti penyalahgunaan teknologi maupun kenakalan remaja pada umumnya. Kesimpulan dari bab 4 ini, manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Tujuannya untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan serta sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin dalam pengelompokan administrasi, penerimaan murid, pencatatan prestasi belajar, pencatatan bimbingan dan penyuluhan serta bab 5 manajemen keuangan RKS dan RKAS. Yang pertama yaitu pendahuluan. Manajemen keuangan di lingkungan sekolah merupakan bagian yang sangat vital dalam mendukung seluruh kegiatan. Dalam MBS, pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan program-program keuangan sekolah, mencakup semua pendapatan dan pengeluaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional dan pengembangan sekolah. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaannya harus dilakukan secara sistematis dan juga mengacu pada dokumen perencanaan, yaitu Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan juga Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau RKA. B. Pentingnya RKS dan RKAS. RKS dan RKAS merupakan dokumen penting dalam siklus manajemen sekolah karena berfungsi sebagai panduan dalam menyusun kebijakan, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya secara bijaksana. RKS berisi visi misi, tujuan strategis, serta program-program pengembangan sekolah dalam jangka menengah. Sementara RKAS merupakan turunan dari RKS yang menjabarkan program-program tersebut secara lebih opsional dan rinci dalam bentuk rencana anggaran tahun. Keduanya saling melengkapi dan memastikan bahwa semua aktivitas sekolah berjalan. Isi RKS dan RKAS. Dokumen RKS mencakup analisis kondisi sekolah saat ini, identifikasi permasalahan, rumusan tujuan pengembangan, serta penetapan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. RKS harus disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah bersama guru, komite sekolah, dan juga perwakilan masyarakat. RKS memuat rincian pembiayaan untuk setiap kegiatan yang telah dirancang dalam RKS, termasuk pendanaan dari BOS, bantuan pemerintah daerah, serta sumbangan dari masyarakat. D. Dasar hukum penyusunan RKS dan RKA. Penyusunan RKS dan RKAS mengacu pada berbagai regulasi dari kebijakan pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Permendikbud yang mengatur penggunaan dana. Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri secara profesional dan juga transparan. Dengan dasar hukum yang jelas, semua sekolah dituntut untuk menyusun rencana keuangan yang mampu mendukung pencapaian mutu. Yang E. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Pengelolaan ini berprinsip pada efisiensi dengan menekankan penggunaan dana secara hemat, efektivitas dengan tercapai tujuan yang telah direncanakan, transparansi dengan keterbukaan dalam seluruh proses pengelolaan dana, akuntabilitas dengan tanggung jawab moral dan juga administratif terhadap penggunaan dana, dan partisipasi dengan menegaskan perlunya keterlibatan semua pengampu. F. Tantangan dalam manajemen keuangan sekolah. Meskipun memiliki kebebasan dalam mengelola keuangan, sekolah masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam administrasi keuangan, rendahnya literasi keuangan di kalangan guru dan kepala sekolah, serta keterlambatan pencairan dana dari pemerintah. Kesimpulan dari bab 5 ini, Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) menjadi suatu dokumen yang memuat rencana program pengembangan sekolah 4 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang memiliki menuju sekolah yang memenuhi SNP atau standar nasional. RKS berisi rangkaian berbagai upaya sekolah dan pihak lain yang terkaitan untuk mengatasi berbagai persoalan sekolah yang ada saat ini terpenuhi. RKAS adalah dokumentasi rencana program pengembangan sekolah 1 tahun ke depan yang disusun berdasarkan RKS
untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan apa yang dilakukan untuk terpenuhi. Bab 6. Manajemen sarana peran. Pengertian manajemen sarana merupakan proses pengelolaan segala fasilitas fisik yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah, mencakup peralatan, perlengkapan seperti buku, alat tulis, media pembelajaran, dan juga peralatan laboratorium. Sementara itu, fasilitas seperti gedung, ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas prasarana lain. B. Tujuan manajemen dan peran untuk menciptakan lingkungan yang menunjang proses pembelajaran yang efektif dan menjadikan sekolah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan baik, akan memiliki iklim belajar yang positif dengan tujuannya untuk menjamin efisiensi penggunaan fasilitas, jaga kerusakan dan aset, serta memastikan setiap sarana dan prasarana digunakan secara maksimal dan juga. C. Ruang lingkup manajemen dari inventarisasi barang, analisis kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan berkala, penggunaan yang tepat hingga evaluasi dan penghapusan aset dan sarana dan prasarana. D. Proses manajemen sarana meliputi identifikasi kebutuhan berdasarkan yang kedua perencanaan dan terintegrasi dalam RKS dan RKAS, yang ketiga pengadaan prosedur dan prinsip efisiensi, yang keempat pemeliharaan rutin, yang kelima penghapusan barang rusak dan tidak layak. Yang E. Tantangan dalam manajemen sarana dan meliputi keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian terhadap ketersediaan fasilitas, kurangnya pemeliharaan jadwal, serta rendahnya kesadaran warga sekolah dalam menjaga sarana. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan inovasi dari pendanaan serta pengelolaan aset secara profesional dan penanganan penduduk. Kesimpulan dari bab ini, manajemen sarana merupakan aspek penting dalam menciptakan iklim pendidikan yang tanpa didukung fasilitas, kegiatan belajar mengajar tidak akan secara optimal. Karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana harus terencana, partisipatif. Sekolah dituntut untuk senantiasa melakukan terhadap kondisi fasilitas, jamin penggunaan efisien, serta mendorong elemen sekolah untuk menjaga dan merawat aset yang keberlangsungan dan mutu pendidikan akan. Sekian hasil ringkasan buku yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.